kenal Rizky, saya rasa mentalnya emang udah sakit. Dia harus dapat perhatian khusus dari psikiater. Saya pernah menjadi korban abuse-nya dia, karena kan dia menghina pribadi saya gitu. Jadi dia itu membahas tidak sesuai konteks. Kayak yang dia lakukan terhadap si Fadel juga, menjelekkan profesi, dia juga menjelekkan marga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi tentunya hanya di channel ini, Opung SG Channel. Dalam sebuah video, Tengku Zanzabela terang-terangan mengaku memberikan pembelaannya buat Rizky Irmansyah terkait kabar putusnya hubungan sang ajudan pribadi Bapak Prabowo Subianto tersebut dengan Nikita Mirzani. Zanzabela blak-blakan mengaku membela Rizky Irmansyah ketika Nikita Mirzani mengaku sempat mendapat perlakuan kasar dan tindak kekerasan ketika masih menjalin hubungan asmara dengan Rizky Irmansyah. Zanzabela mengaku lebih menyukai sosok Rizky Irmansyah daripada Nikita Mirzani yang dimusuhinya. Menurut Zanzabela, Rizky Irmansyah itu terlihat lebih rasional dan lebih punya martabat dibandingkan dengan Nikita Mirzani. Alasan lain Zanzabela lebih memilih untuk memihak pada Rizky Irmansyah adalah karena posisinya yang kini menjadi sekretaris pribadi atau sekpri dari salah satu orang hebat di Indonesia, yakni Bapak Prabowo Subianto. Sepengetahuan Zanzabela, sebelum menjalin hubungan spesial dengan Nikita Mirzani, Rizky Irmansyah memang tidak pernah terjerat atau terlibat kasus apapun, seolah ingin menyindir Nikita Mirzani. Selain itu, kata Zanzabela, Rizky Irmansyah juga tidak pernah terlibat kasus kriminal seperti pemukulan atau menyakiti orang lain seperti yang terjadi pada Nikita Mirzani. Tengku Zanzabela juga menegaskan bahwa siapapun yang pernah dekat atau berhubungan dengan Nikita Mirzani pastinya ujung-ujungnya akan bermasalah dan akhirnya aib-aib orang tersebut dibongkar dan dipublikasikan oleh Nikita. Apalagi menurutnya, Nikita Mirzani saat ini bersikap seolah-olah dirinya yang paling benar dan paling baik di dunia ini. Karena itulah Zanzabela meminta netizen untuk bisa berpikir secara logika. Ketika Nikita Mirzani mengakui mengalami tindak kekerasan dari mantan kekasihnya Rizky Irmansyah, tapi ketika ditanya apakah punya bukti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Rizky itu, Nikita Mirzani malah menangis seolah-olah apa yang dialaminya itu berat sekali untuk diungkapkan. Padahal menurut Zanzabela, jika memang Nikita Mirzani punya bukti atas tindakan kekerasan yang dialaminya itu, tinggal tunjukkan saja bukti tersebut tanpa harus berdrama panjang lebar. Tengku Zanzabela juga mengaku tak bisa mengerti maksud dari pernyataan Nikita Mirzani yang mengaku mendapatkan tindakan kekerasan secara mental dan fisik dari mantan kekasihnya yang diduga adalah Rizky Irmansyah. Namun, kata Zanzabela, jika dilihat dari rekam jejak digital yang ada di mana-mana, masyarakat pasti tahu bahwa yang lebih sering melakukan tindakan pemukulan terhadap mantan kekasih atau mantan suami adalah Nikita Mirzani. Karena itulah, menurut pemikiran Zanzabela, seorang Rizky Irmansyah yang begitu terpandang di mata publik, mana mau melakukan tindakan bodoh dengan menyakiti Nikita Mirzani secara fisik dan mental. Menurut Zanzabela juga, orang-orang di sekitar Rizky Irmansyah, termasuk para ajudan pribadi yang lain, sudah sangat tahu sosok Nikita Mirzani itu aslinya seperti apa. Apalagi dalam track recordnya, banyak yang sudah tahu kalau selama ini Nikita Mirzani sering membuka aib para mantan kekasih ataupun mantan suaminya, bahkan hingga berujung pada laporan kepolisian. Yang lebih mengejutkan, kata Zanzabela, bahkan Nikita Mirzani saja bisa membuka aib anak kandungnya sendiri yang sudah ia hapus namanya di kartu keluarga. Kata Zanzabela, Nikita berbicara soal mentalnya yang sudah dihancurkan oleh Rizky Irmansyah, padahal selama ini ia sendiri justru yang suka menghancurkan mental orang lain. Jadi Zanzabela pun mengaku setuju dengan keputusan Rizky Irmansyah untuk buru-buru meninggalkan Nikita Mirzani karena ia harus berhati-hati kalau aibnya bakal dibongkar dan kesalahannya bakal terus dicari-cari atau diada-adakan oleh Nikita Mirzani. Apalagi seorang Rizky Irmansyah juga mempunyai tugas utama sebagai ajudan pribadi, yakni menjaga nama baik Bapak Prabowo Subianto. Karena itulah Zanzabela mengaku tidak akan pernah percaya dengan semua yang diceritakan Nikita Mirzani
dan lebih cenderung memberikan dukungannya buat Rizky Irmansyah. Saya pernah menjadi korban abuse-nya dia karena dia menghina pribadi saya gitu. Kalau dilihat kayak manipulatif, kayak Sajak Ukra, itu bukan dari kalangan-kalangan yang ecek-ecek loh. Sekarang Nikita Mirzani ini yang backgroundnya saya itu gak jelas gitu loh. Ya udah pasti lah mereka bibit bobot bebeknya benar gitu. Dan dia terlalu banyak merendahkan dan juga membodohi masyarakat. Mendapatkan tekanan atau kekerasan secara mental dan fisik. Gue gak ngerti juga maksud dia apa. Yang lebih sering mukulin mantan itu adalah dia, si NM. Gue gak pernah berpikir RI itu akan melakukan dengan mencari masalah dengan NM. Di sekitarnya Rizky itu sudah tahu semua. Kalau si wanita Amazon ini bukan cuma wanita Amazon ya, tapi huru hara sekali. Dan NM ini kan yang memang sering selalu membuka aib para mantan. Anaknya sendiri pun aibnya dibuka kan. Lu bicara mental, kesehatan mental. Tapi lu sendiri adalah orang yang paling sering kali membuat mental orang rusak. Bukan hanya mental mantan lu, warganet. Jadi menurut gue bagus sekali kalau si RI ini meninggalkan dia. Karena hati-hati loh, aibnya kebongkar, dicari-cari, diada-adakan gitu ya. Dia kan ratu fitnah Indonesia ya. Menurut gue bagus ya kalau misalnya Mas RI ini memang sadar gitu loh. Ya, gue tidak percaya dengan ucapan NM dan gue cenderung mendukung RI. Kenapa saya membela Mas Rizky? Iya, gue lebih suka sama dia daripada sama Nick Mayer. Karena dia adalah orang yang lebih rasional, yang lebih bermartabat. Itu karena dia adalah sekpri dari orang hebat di Indonesia. Sebelum sama Nick Mayer, Mas Rizky itu tidak pernah terjerat apapun. Ya, tidak pernah berkasus pukul orang lah. Siapapun yang pernah dekat atau berhubungan dengan si Nick Mayer ini pasti bermasalah dan sudah pasti jelek-jelekan. Dia sendiri yang baik di dunia ini kan. Ketika ditanya kekerasannya apa, ada bukti apa enggak, nangis. Seolah-olah kayak diapain gitu loh. Sebelumnya, Tengku Zanzabela sempat mengatakan bahwa saat ini Nikita Mirzani sedang gencar membuat pencitraan seolah-olah dirinya adalah sosok wanita yang kalem dan manis di hadapan publik. Karena itulah, Zanzabela bertekad akan terus bersuara untuk menggagalkan usaha pencitraan yang menurutnya palsu yang dilakukan Nikita Mirzani. Zanzabela mengaku tidak akan peduli jika Nikita Mirzani tidak menggubris ocehannya di media sosial. Baginya, yang terpenting dirinya akan terus membuka semua kebohongan-kebohongan Nikita Mirzani. Zanzabela juga mengaku heran dengan sifat netizen di Indonesia. Di saat ada orang yang berani bicara tentang kebenaran, malah dituding ingin panjat sosial alias pansos. Sementara jika ada orang yang berbicara manis tapi penuh kebohongan, justru malah diberikan support dan dukungan. Zanzabela juga mengaku punya bukti kuat yang tidak akan ia share ke hadapan publik. Namun jika sudah tiba saatnya, ia akan mengeluarkan semua bukti-bukti tersebut langsung di depan Nikita Mirzani. Selain itu, dengan penuh percaya diri, Zanzabela merasa yakin bahwa saat ini hanya dirinya sajalah yang berani berbicara untuk melawan Nikita Mirzani. Selain itu, kata Zanzabela, Nikita Mirzani juga bakal pusing sendiri jika ingin mencari-cari kesalahannya, karena tidak akan ada dimanapun ia mencarinya. Justru hanya dengan satu bukti saja yang ia keluarkan, Zanzabela yakin bukti tersebut akan bisa menghancurkan nama Nikita Mirzani yang sudah dibangun sejak lama. Kata Zanzabela, yang membungkam mulut Nikita Mirzani juga seharusnya bukan dirinya, tetapi backingan Nikita langsung. Menurut Zanzabela, semua omongan yang keluar dari mulut Nikita Mirzani adalah hoax dan kebohongan belaka. Zanzabela bahkan mengaku sangat tahu siapa sebenarnya orang penting yang selama ini sudah membantu dan berada di belakang Nikita Mirzani. Yang lebih mengejutkan, Zanzabela juga membongkar soal mata Nikita Mirzani yang jadi kecil sebelah karena kebanyakan melakukan operasi plastik dan sudah mengenai syaraf bagian matanya. Namun hal ini langsung dibantah oleh Nikita Mirzani dengan mengatakan bahwa kedua matanya memang tidak sama. Sementara terkait kabar Nikita Mirzani sudah putus dengan Rizky Irmansyah, Zanzabela sempat mengaku yakin kalau Nikita Mirzani tidak akan pernah dinikahi oleh Rizky Irmansyah. Zanzabela juga membongkar bahwa ia mencurigai hubungan asmara Nikita Mirzani dengan ajudan pribadi Bapak Prabowo Subianto itu. Zanzabela mengaku curiga kalau kisah percintaan Nikita Mirzani dengan sekpri berwajah tampan itu hanyalah operasi untuk pembungkaman mulut Nikita Mirzani agar tidak berbicara hal-hal yang bersifat rahasia negara dan tidak boleh diketahui publik. Menurut Zanzabela, mungkin saja sebelumnya Nikita Mirzani sengaja diiming-imingi uang dan tawaran cinta dari ajudan pribadi tersebut agar mulutnya bungkam saat kontestasi politik Pilpres baru-baru ini berlangsung. Kata Zanzabela, kalaupun nantinya mereka menikah, ia yakin pernikahan tersebut tidak akan bertahan lama. Zanzabela yakin hubungan spesial tersebut adalah operasi pembungkaman mulut Nikita Mirzani dengan konteks dijanjikan kisah percintaan. Zanzabela mengaku tidak akan takut menghadapi seorang Nikita Mirzani, apalagi menurutnya Nikita tidak akan bisa mencari-cari kesalahannya dimanapun.